Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Terima kasih banyak karena Anda telah menjadi penonton setia channel ini. Saya menyambut kembali Anda dengan penuh antusiasme. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video sebelumnya saya sudah berbagi tips bagaimana melatih artikulasi serta intonasi untuk keperluan public speaking, serta jenis teknik vokal lainnya untuk public speaking. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan pita suara Anda sebagai seorang public speaker. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, saya menyarankan Anda menontonnya terlebih dahulu untuk melengkapi pemahaman Anda terkait materi yang akan saya ulas pada video kali ini. Sebagai seorang public speaker, suara Anda adalah modal. Itu aset yang sangat berharga, sama seperti seorang penyanyi. Jika Anda ingin memiliki karir panjang sebagai seorang public speaker, apapun profesi Anda, entah sebagai orator, juru kampanye, motivator, MC, anchor news, professional trainer, penceramah, dosen, guru, dubber, voice over, penyiar radio, dan profesi lainnya di bidang public speaking, menjaga kualitas suara Anda adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pembelajar hebat pasti sudah tahu bahwa suara yang kita miliki sangat berkaitan dengan kesehatan pita suara. Walau saya bukan seorang dokter, izinkan saya berbagi tentang mekanisme bagaimana suara kita itu dihasilkan berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari mentor saya, dari Google, dan dari hasil konsultasi saya juga dengan dokter. Jadi secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara pada manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Jadi paru-paru, pita suara, dan artikulator. Paru-paru itu berfungsi sebagai pompa untuk terjadinya aliran udara dan tekanan udara yang menjadi bahan bakar di dalam menggetarkan pita suara. Nah, pita suara yang bergetar itu membentuk sumber suara laring. Jadi pita suara berhubungan dengan otot laring. Otot ini menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan nada. Setelah suara dihasilkan, artikulator berperan sebagai penggerak dan pengucap. Artikulator adalah bagian dari saluran vokal di atas laring yang terdiri dari lidah, langit-langit, rahang, dan bibir. Kira-kira seperti itu. Nah, mekanisme sederhananya kurang lebih seperti itu, pembelajar hebat. Untuk kualitas suara yang baik, pita suara Anda harus dirawat. Beberapa public speaker tahu cara menggunakan pita suaranya, namun kadang kurang peduli merawat pita suaranya sendiri. Padahal pita suara kita itu aset loh. Coba misalkan terjadi hal seperti ini. Baiklah Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini maaf, saya akan membahas mengenai sorry, ini tenggorokan saya gatal, kering, dan sebagainya. Ini akan mengganggu performa Anda, bahkan menurunkan kualitas penampilan bicara Anda. Pita suara yang tidak dirawat dengan baik dalam jangka panjang bisa menimbulkan radang, bahkan hilangnya suara Anda. Jadi mohon diperhatikan baik-baik untuk semua public speaker. Ada 3 tips bagaimana menjaga kesehatan pita suara Anda berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, hindari memberi beban berat pada pita suara. Yang dimaksud memberi beban berat, misalnya bicara teriak-teriak, itu akan berpotensi menimbulkan luka dan peradangan pada pita suara Anda. Bicara santai aja. Kalau mau menaikkan volume, gunakan suara diafragma, bukan suara tenggorokan.
Contoh lainnya yang memberatkan pita suara adalah digunakan secara terus-menerus. Misalnya Anda memberikan training dari pagi sampai sore, setelah itu ketemuan sama teman-teman Anda di coffee shop, ngobrol sambil ketawa-ketawa heboh, teriak-teriak. Malamnya bernyanyi 5 lagu di aplikasi karaoke online dengan penuh totalitas. Ini akan memberatkan pita suara. Beri kesempatan pita suara Anda untuk beristirahat setelah digunakan dalam waktu cukup panjang. Dan jika memang sedang merasa tidak nyaman, entah sakit tenggorokan, dan tidak nyaman lainnya, sebaiknya diistirahatkan. Anda harus peka dengan kondisi tubuh sendiri. Gunakan suara Anda dengan bijak. Yang kedua, jaga kelembapan pita suara Anda. Minum air putih yang banyak. Untuk menjaga kelembapan pita suara Anda, usahakan hindari minuman dingin, bersoda, beralkohol, atau yang terlalu panas. Juga makanan dan minuman yang terlalu pedas, kemudian berminyak banyak, bahkan mungkin bergetah. Ya, misalkan air jahe yang terlalu panas, terus seblak yang terlalu pedas, nangka yang banyak getahnya, rambutan, duku, gorengan yang banyak banget minyaknya. Nah, itu semua bisa memicu panas dalam. Biasanya kalau sudah panas dalam, tenggorokannya ikutan sakit. Dan kualitas suara Anda juga nggak akan bagus. Jadi mulai hari ini Anda harus sadar betul pola hidup demi kualitas pita suara, demi karir yang panjang di dunia public speaking. Makan, minum yang sehat, istirahat cukup, olahraga teratur, tidak merokok. Well, itu semua terserah Anda sih. Saya hanya memberi saran. Tapi jika Anda mau melakukan, itu akan sangat baik, oke? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, jika saya akan memberikan training 8 jam, terus saya minum air es misalnya, itu memicu suara serak dan mengurangi kualitas suara saya. Malah bisa jadi batuk, radang. Maka dari itu, saya sangat menghindari banget minum es, soda, alkohol, dan sebagainya yang bikin pita suara jadi kering. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, Dr. Yonian Gentilis Kusuma Asmara, spesialis THT menjelaskan, secara medik, menghindari minuman dingin memang ampuh menjaga pita suara. Air dingin mudah membuat bagian pita suara menjadi kering dan menurunkan fungsi otot-otot di sekitarnya. Ototnya jadi kaku, sehingga bisa aja susah mencapai nada-nada tertentu saat bicara. Hindari juga rokok, karena zat-zat di dalamnya itu membuat pita suara jadi cenderung kering dan memancing batuk. Nah, konsumsi air putih setiap hari, air hangat lebih disarankan. Anda juga bisa makan buah yang tidak bergetah dan banyak mengandung air, misalnya seperti melon, pepaya, buah naga, dan sebagainya. Yang ketiga, jaga pita suara tetap rileks. Caranya adalah rutinkan latihan kelenturan pita suara sebelum digunakan untuk bicara. Berikan pemanasan dan latihan supaya nggak kaget. Caranya Anda duduk tegap, oke, terus ambil nafas dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas dalam lagi, hembuskan lagi perlahan, lalu lakukan sampai kurang lebih 3 kali nafas, kemudian lakukan humming. Nah, ini adalah mirip seperti latihan vokal yang dilakukan oleh para penyanyi. Nah, contoh humming seperti ini ya, Anda bisa udah tarik nafas, dan sebagainya. Atau kalau bunyinya mau atau itu juga silahkan. Itu akan memberikan latihan dan juga relaksasi pada pita suara Anda. Pembelajar hebat, itulah beberapa tips yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Silahkan dilatih dan dibiasakan. Semoga kualitas suaranya semakin baik. Semua
Dari kita pasti menginginkan pita suara yang berkualitas dan bagus karena suara Anda adalah anugerah. Dengan suara Anda menebar inspirasi, menebar motivasi, menebar manfaat bagi sesama. Semoga kualitas suara Anda tetap terjaga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.